Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan di mana materi selanjutnya ini yaitu data model. Di mana data model ini di bagian basis data. Oke, di sini model data, di sini definisi model data itu sendiri yaitu di mana sekumpulan tool atau konsep konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semanteks data dan konsistensi constraint. Dalam artian di mana definisi kumpulan tool atau konseptual mendeskripsikan data relasi ya. Mohon di mod dulu saya tidak bisa menerangkan ini. Rame. Oke, di mana sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semanteks, dan konsistensi constraint, di mana dalam artian di sini adalah definisi model data itu relasi yang dibutuhkan oleh model data itu harus ada relasi dan juga ada konsistensi data seperti itu. Terus yang kedua itu adalah sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan data, antar data dan batasan-batasan yang akan terintegrasi di dalam suatu organisasi. Dalam istilah, saya terangkan di sini adalah di mana hubungan-hubungan antar data itu dan batasannya. Salah satu contoh di sini adalah saat mahasiswa satu dosen memegang satu mata kuliah dalam artian satu umpama mata kuliah basis data yang diampu oleh saya sendiri. Nah, di mana mata kuliah itu ada beberapa mahasiswa yang bisa mengambil KRS tersebut. Berarti dosen itu mengampu mata kuliah basis data, terus ada mahasiswa semester satu, semester 3 itu yang ngulang di semester satunya. Berarti itu adalah disebut relasi. Berarti bisa mengambil mata kuliah dan relasinya dosen ini mengampu mata kuliah basis data dan mahasiswa ini mengambil mata kuliah basis data seperti itu. Itu yang disebut adalah hubungan antar data dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi seperti itu. Nah, ini adalah di mana entity relasi diagram ya disebut ERD, di mana model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang memiliki hubungan atau relasi antar objek tersebut, di mana ER berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan yang paling penting adalah mapping cardinality yang menentukan jumlah entity yang dapat dikeluarkan dengan entity lain melalui relasi. Nah, simbol yang digunakan adalah ini adalah nama entitas seperti ini simbolnya, ini adalah nama entitas, ini nama atributnya, ini nama relasinya. Dalam artian ini adalah entitasnya siapa? Umpamanya MPM, terus ini nama atributnya, terus di sini adalah relasinya seperti itu. Mohon mod ya, masa saya harus bilang terus. Oke, contoh ini adalah relasi diagram atau ER model. Nah, di mana salah satu contoh di sini adalah customer. Customer itu seperti umumnya mahasiswa. Saya contohkan ke mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki eh, buku ya atau ATM ya, customer ya. Di sini adalah customernya kalian. Nah, di sini customer itu ada apa saja yang sesuai dengan yang tadi. Ini adalah nama entitas. Seperti itu, nama entitas. Di sini seperti ini. Nah, di sini adalah nama entitas itu adalah customer nama kalian, nama Bapak Ibu. Terus di sini ada yang namanya nomor tabungan. Terus relasinya ya. Di sini ada nomor tabungan, ada nama, ada alamat, ada atribut lain seperti itu. Atribut lain seperti umumnya nomor HP, entah nomor apa seperti itu adalah atribut lain. Terus memiliki ini adalah relasinya. Ini customernya itu ada nomor tabungan, ada nama, ada alamat, ada atribut lainnya seperti itu. Terus di sini adalah ini adalah relasinya. Relasinya kemana? Yaitu customer ini memiliki tabungan, umumnya tabungan entah di bank apa seperti itu, buku tabungan. Terus buku tabungannya itu ada apa saja? Ada saldo, terus di situ ada nomor tabungan, ada PIN, terus di situ ada yang namanya apa lagi? Alamat seperti itu biasanya.
di dalam buku tabungan tersebut seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah ada di buku apa di customer di sini alamatnya di buku tabungan ini sebenarnya tidak usah seperti itu. Karena di customer itu sudah lengkap seperti itu di nama customer. Ini adalah contoh di mana contoh entity relasi diagram yaitu customer relasinya adalah memiliki tabungan. Salah satu contoh mahasiswa di sini adalah memiliki apa? Mata kuliah atau KRS ya. Di sini adalah mahasiswa memiliki KRS. Di sini mahasiswa ini adalah MPM atau nama mahasiswa. Di sini ada nama, ada alamat, terus ada apa lagi? Ada NIM seperti itu. Terus di sini memiliki KRS. KRS-nya ada apa saja mata kuliahnya. Di sini ada KRS basis data, terus di sini juga ada contoh literasi digital seperti itu. Itu adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa relasinya ke mata kuliah, dosen relasinya ke mahasiswa atau ke mata kuliah, terus mahasiswa relasinya ke mata kuliah dosen seperti yang mau diambil seperti itu. Terus ini adalah semantik model di mana hampir sama dengan ERD di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tapi menggunakan kata-kata semantik. Contoh semantik model yaitu di sini. Ini adalah sim tadi menggunakan simbol. Ini adalah contoh dari semantik model. Di sini berbentuk lingkaran yaitu tabungan, nomor tabungan, saldo, mempunyai customer. Terus adalah di sini namanya Amir, alamat, nomor tabungan. Terus di sini dibentuk customer yaitu tabungan, nomor tabungan, saldo seperti itu. Itu adalah semantik model. Tetapi yang sering kita gunakan di sini adalah entity relasi diagram seperti itu. Nah, model berbasis record di sini adalah di mana ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Nah, perbedaan data ini dengan model data berbasis objek adalah pada model data berbasis record disimpan di samping digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database juga digunakan untuk menguraikan informasi dari sistem database di mana terdapat jenis model ya di situ adalah yang pertama di sini adalah model relasi yaitu relasi model terus di sini hierarki model terus di sini model jaringan yaitu ini adalah bentuk data berbasis recordnya. Nah, ini adalah contoh lain dari model relasi. Di sini ada nomor mahasiswa atau MPM mahasiswa, terus di sini ada nama mahasiswa, di sini ada eh di sini MPM-nya ya 55, 56, 57. Kenapa kok ini tidak sama? Karena di sini adalah yang dikatakan tadi di pertemuan kemarin. Pertama, di mana nomor mahasiswa itu harus Unix di dalam sebuah database. Tidak boleh sama. Kalau nama apakah boleh sama? Boleh, karena yang membedakan nanti memudahkan untuk mencari dan mendeteksi mahasiswa itu berdasarkan nomor mahasiswa atau nomor MPM mahasiswa seperti itu. Nah, yang kedua adalah relasinya mahasiswa ini kemana? Yaitu di kode mata kuliah. Di mana kode mata kuliah ini antara pengantar basis data dan basis data lanjut dan teknik multimedia ini kode mata kuliahnya ini tidak sama. Contoh DB001 untuk pengantar basis data. Terus umumnya untuk praktikum basis data atau basis data lanjut itu DB database 002. Ini adalah tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ini harus Unix juga. Karena kenapa? Itu adalah akan mempermudah si user atau admin yang akan menambahkan mata kuliah tersebut dan sesuai dengan kurikulum yang ada di universitas atau fakultas masing-masing seperti itu. Ini langsung direlasikan berarti di sini nama mahasiswa 55 di sini ada 55 mengambil dua mata kuliah yaitu database pengantar basis data dan teknik multimedia. Ini adalah cara gampangnya ya. Di sini nilainya A dan B berarti atas nama Arisandi itu nilai untuk basis data A dan di mata kuliah basis data. Sedangkan untuk mata kuliah teknik multimedia itu mendapatkan nilai D. Berarti sudah terdetek dengan sekaligus
MPM seperti itu. Jadi terdeteknya seperti itu. Terus ini untuk relasinya jadi tinggal apa? Tinggal mengetahui nomor mahasiswa tersebut. Ini adalah relasinya ke mahasiswa seperti itu. Ini adalah model relasional di dalam basis data seperti itu. Terus di sini adalah ada yang disebut relasi tabel. Ini adalah relasi tabel ya. Nah, terus ini kardinalitasnya yaitu yang menuju ke atas ini adalah tabelnya. Ini relasi tabelnya ada kode mahasiswa, nomor mahasiswa, ada kode mata kuliah, ada nilai. Nah, di mana ini yang disebut kardinalitas ini seperti apa? Yang ini adalah kardinalitasnya. Nah, terus yang sebuah ini adalah yang disebut baris, baris atau tabel. Yang ini. Kalau ini disebut relasi atau tabel ini. Relasinya adalah nomor mahasiswa, kode MK, nilai. Ini jadi satu relasi seperti itu. Terus koordinatnya yang ini seperti itu. Terus untuk sebuah baris yang ini, baris tabel ya. Yang ini. Terus untuk domain nilai ini seperti ini, yang di kotak ini. A, B, B, A, B, B. Jadi ini ketahuan. Yang MPM nomor 5 ini ngambil mata kuliah apa saja di sini atas nama siapa itu bisa terdetek oleh nomor mahasiswa atau name atau MPM seperti itu. Terus ini adalah yang disebut atribut kolom. Ini atribut kolom yang ini. Ini adalah atribut kolomnya. Ini adalah disebut tabelnya, ini disebut baris, ini disebut kardinas, yang ke atas, yang ke samping ini disebut baris, terus ini adalah disebut domain karena di sini ada nilainya. Terus di sini adalah atribut atau kolom yang ini. Seperti itu. Ini. Oke, di sini beberapa sifat yang melekat dalam relasi, tidak ada baris yang kembar. Setiap atribut memiliki nama yang unik. Letak atribut bebas. Setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya eh, sama apa? Dan jenisnya semua baris seperti itu. Jadi di mana semua setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua baris dalam artian seperti itu. Nah, jadi sifatnya yang melekat di dalam relasi itu atribut memiliki nama yang unik sesuai dengan yang tadi. Yang unik yang mana? Yang ini. Kode ini. Nomor mahasiswa, terus kode mata kuliah. Seperti itu. Nah, di sini. Model data berbasis record, model hierarki. Saya contohkan yang tadi, yang di sini, model hierarki seperti ini yang model relasi sudah tadi. Nah, ini terus di sini adalah model hierarki, di mana model hierarki menyerupai pohon yang dibalik menggunakan pola. Jadi kalau dalam istilah pohon yang dibalik menggunakan pola seperti hubungan orang tua dan anak. Di sini model juga mirip dengan file system di Linux, di mana root sebagai titik puncaknya. Di sini sebagai contoh ya, DMFS menggunakan model hierarki informasi manajemen sistem yang dikembangkan oleh IBM dan Rockwell International Corporation, di mana di sini adalah salah satu contoh satu dosen, umumnya Siti Nurbaya ya. Terus di sini ngajar megang mata kuliah apa saja, yaitu pengantar basis data dan pemrograman. Terus dosen Pak Arisandis, Pak Pak Sadi itu memegang satu mata kuliah yaitu matematika. Nah, di mana mahasiswa mahasiswanya dosen mahasiswanya Ibu Siti ini ada eh, empat, ya ada tiga, sorry ada empat, yaitu Rudi, Asti dan Dina dan Edi, di mana yang mengambil mata kuliah pengantar basis data itu adalah atas nama Rudi, Asti, dan Dina. Sedangkan di pemrograman Rudi ini tidak mengambil karena kenapa? Mungkin sudah lulus di semester yang lalu. Yang tidak lulus ini, umumnya di pemrograman pengantar C ini adalah atas nama eh, Edi. Sorry, atas nama Dina seperti itu. Jadi ini adalah record
jejaknya mahasiswa ini mengambil mata kuliah ini seperti itu. Jadi kalau kita memakai sistem basis data itu enak, record datanya sudah ada semua seperti itu. Kita itu dalam apa? Dalam artian untuk mengambil apa? Dalam istilah simpul ya, di mana eh, siapa? Pemrograman basis data hanya diambil oleh dua mahasiswa. Jadi kita tidak pusing-pusing mencari mahasiswa tersebut seperti itu. Mahasiswa itu ngambil mata kuliah apa saja. Kalau manual kita kebingungan, ngerekodnya gimana. Sedangkan umpamanya Pak Nur Iswahyudi ngambil basis data, sedangkan Pak Ziki Zulkarnain itu ngambil pemrograman dan pengantar basis data. Jadi kalau di manual kita kesulitan backup semua data tersebut. Kalau hilang gimana? Kita tidak punya untuk backupannya seperti itu. Kalau di database, kalau umpamanya datanya hilang yang manual, kita punya backupannya di database seperti itu. Jadi terrecord seperti itu. Di sini juga dosen Asande itu hanya mengambil memegang satu mata kuliah yaitu matematika satu, di mana matematika satu itu yang ngambil hanya Ita dan Edi seperti itu. Jadi dosen itu juga mudah di mana mengambil siapa saja yang sudah mengambil mata kuliah saya. Jadi tidak menginput manual untuk menginputkan nilai. Sekarang tinggal otomatis menginputkan di mana yang hanya terrecord di dalam database-nya basis data itu ada tiga nama, yaitu atas nama Rudi, Asti, dan Dina. Sedangkan yang terrecord di pemrograman C plus plus umpamanya itu hanya Dina dan Edi. Jadi itu kita itu tidak tidak kebingungan memberikan nilai seperti itu sebagai dosen. Mahasiswa juga agak kebingungan karena kenapa? Umpamanya kalau tidak lulus di mata kuliah ya, di mata kuliah pemrograman, umumnya pemrograman C di semester ganjil, kita di semester 3 ngulang seperti itu. Jadi kita itu langsung ada dan terrecord di database-nya di pemrograman C di semester 1. Seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan contoh DOMS yang menggunakan model hierarki. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya, Triana Sari, Ibu Triana, ini Bu Triana mungkin ada pertanyaan atau yang lain? Aman, Mbak. Insya Allah lumayan paham sudah. Sudah paham, Pak? Lumayan. Udah mulai dikit-dikit Oh, memahami lah. iya. Enggak, kalau enggak paham, saya ulangi, Pak. Gitu. Jelas. Seperti itu. Oke, kalau enggak paham, sampaikan, Pak. Oke. Ini adalah eh, contoh model data berbasis record, yaitu model jaringan. Oke, ini adalah contoh model jaringan, di mana model jaringan dipresentasikan dengan sekumpulan record dan relasi antar data dipresentasikan oleh record dan link. Nah, model ini menggunakan pointer untuk menghubungkan data satu dengan yang lain. Contoh DBMS yang menggunakan model jaringan itu adalah, nah, database management system yang dibangun oleh eh, software INC, di mana saya contohkan yang tadi bedanya yang mana? Yang tadi adalah di mana ini adalah hierarki. Hierarki ini Pak Arisandi ini tolong silent, silent, silent. Mute, mute, mute. Kalau ada di acara Bapak Ibu silent. Tidak apa-apa. Oke, nah di sini adalah di mana hierarkinya kalau yang ini mahasiswa ini kan Edi kan sebenarnya relasinya bisa ke sini kan Bapak Ibu. Jadi kalau hierarki yang ini adalah relasinya berpecah. Hanya dosen ini mengambil mata kuliah ini. Tetapi untuk mahasiswa itu tidak terrealisasi hanya fokus kepada satu dosen relasinya. Edi, Dina, Asti, Rudi. Di mana Dina ini relasinya hanya di dua mata kuliah yang mengambil. Sedangkan di mata kuliah yang diampu orang dosen lain itu eh, kalau model hierarki pohon itu tidak berelasi, tidak langsung nyambung seperti itu, masih terpecah seperti itu.
Sedangkan untuk model jaringan ini adalah contoh tadi di mana pengantar basis data itu ada tiga mahasiswa yang ngambil yaitu Rudi, Asti, Dina. Terus pengantar programan ini adalah contoh hierarki model jaringan ya, model jaringan di mana Dina kita itu tidak perlu mengetik lagi namanya, cukup direlasikan mata kuliah apa mahasiswa ini mengambil mata kuliah ini. Jadi ini namanya tidak double seperti itu, tidak mengulang, hanya cukup kita merelasikan, cukup dingetik umpamanya mata kuliah ini saya ngulang, tinggal yang atas nama ini langsung masuk di pemrograman pemrograman C++ yang ngulang di mata kuliah yang ulang seperti itu. Seperti ini, Mat Tagi. Ini adalah dosennya Pak Sadi, di mana matematika satu beliau memegang mata kuliah matematika satu, di mana sedangkan yang ngambil mata kuliah di pemrograman C itu Dina dan Edi. Edi ini sebenarnya sama Ita adalah ngambil mata kuliah matematika. Jadi di cuman cukup diketikkan saat sama dengan Bapak Ibu saat KRS-an. Saat KRS-an Bapak Ibu itu adalah di mana cukup eh, mengklik mata kuliah yang mau diambil dan siapa dosen pengampunya. Dan di situ juga eh, model terrelasikan seperti itu untuk sebuah datanya mau ngambil mata kuliah apa saja. Umumnya di semester 3 ngulang, umumnya Bapak sekarang semester 3 di semester satunya yang ngulang. Satunya ada apa? Semester 3 anggaplah yang matematika. Terus yang semester satunya apa yang ngulang? Umumnya Pak Nur Iswahyudi. Pak Nur Iswahyudi ini sudah ngambil di mata kuliah matematika semester 3. Sedangkan pemrograman C atau di pemrograman C-nya Pak Nur Iswahyudi ini tidak lulus umumnya. Oh ya, di sini adalah Pak Nur Iswahyudi ngulang di semester satu. Jadi atas nama dosen Bu Siti. Nah, tinggal mengklik di bawah di KRS-an itu atas nama pemrograman C++, jadi langsung namanya Mas Nur Iswahyudi ini ada di dalam database-nya Ibu Siti di mata kuliah pemrograman C seperti itu. Oke, paham Bapak Ibu? Paham, Pak? Oke. Oke, nah ini adalah perancangan basis data, di mana perancangan basis data itu terdapat 5 langkah dalam proses perencanaan basis data, mulai dari perencanaan dan analisis hingga implementasi database. Di sini perencanaan dan analisis, terus di sini ada dianalisis dulu apa saja data-data yang dibutuhkan, mulai dari umpamanya kayak SAM, terus keuangan, terus di penginputan PMB, seperti itu, di mana tidak harus semua diinput, cukup di PMB langsung nanti terkoneksi ke bagian keuangan, terus di bagian keuangan ke bagian fakultas. Dari fakultas penyimpulan nilai nanti setelah itu baru dikonekkan ke feeder seperti itu. Nah, di sini adalah penrancangan konseptual di mana dikonsep dulu database-nya ini relasinya kemana seperti itu. Terus di sini adalah perancangan logis. Logis di mana kita itu harus juga berpikir secara matang sebelum melakukan perancangan fisik. Perancangan fisik itu adalah di mana kita sudah memulai membuat database-nya seperti itu. Apa saja yang dibutuhkan yang sekiranya logis. Umpamanya, jangan kita itu dalam istilah kalau sudah dibuat database-nya, kita itu tidak bisa dalam istilah mengikuti yang manual seperti itu, di mana kita yang harus mengikuti sistem seperti itu, bukan sistem yang harus mengikuti kehendak kita seperti itu, karena beda seperti itu. Kalau sistem yang mengikuti kehendak kita, sistemnya kebingungan seperti itu. Tapi kita harus mengikuti sistem seperti itu. Sistem database-nya seperti apa ya kita ikuti seperti itu yang akan kita buat seperti itu. Terus di sini implementasi. Di sini implementasi itu adalah uji coba untuk sebuah database itu berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Relasinya benar atau tidak seperti itu. Ini nyambung kemana, ini nyambung kemana seperti itu. Allah.
Oke. Nah, saya lanjut. Nah, ini adalah eh untuk apa? Model database management ya, di mana di sini ada perencanaan, terus analisis, physical design, implementasi, dan maintenance. Ini saling terhubungan. Di sini ada perencanaan, terus analisis, terus desainnya seperti apa, physical desainnya seperti apa, terus di uji cobanya seperti apa, dan maintenance. Di sini kalau implementasinya masih ada perbaikan, kita maintenance dulu dalam beberapa saat seperti itu. Oke, tiga tahap penting dalam perancangan database, yaitu di mana perancangan secara konseptual, yaitu diagram konteks, di mana diagram konteks itu harus dibuat di dalam perancangan database atau basis data seperti itu. Di sini yang kedua DFD. Terus di sini model IR teknik normalisasi, nanti kita masuk di normalisasi. Terus di sini ada perancangan secara logis, translinasi model IR ke model relasi. Nanti kita terangkan juga lebih rinci seperti apa model IR dan ke model relasional seperti itu. Nah, perancangan secara fisik. Nah, penciptaan database relasi dan hal-hal terkait ke dalam bentuk fisik bisa menggunakan liquid query, di mana yang ada di dalam database bisa menggunakan bahasa query seperti itu. Nah, ini adalah contoh diagram konteks, yaitu di sini adalah sistem pembayaran royalti di mana kesaling terhubungan. Ini bagian penjualan, terus di sini manajer keuangan, terus di sini banknya, terus pengarang. Di sini adalah laporan penjualan di sini. Terus transfer dari bank, bukti transfer masuk ke sini, terus persetujuan daftar rencana pembayaran. Ini saling terhubungan. Ini adalah sistem pembayaran royalti. Ini adalah contoh diagram konteksnya di dalam sebuah database seperti itu. Oke, ini adalah contoh DFD, yaitu mencatat buku terjual. Terus di sini pembayaran, terus di sini ada yang eh, apa membuat royalti di sini, jadwal pembayaran, waktu pembayaran masuk di sini, dari sini ya, dari mencatat terus buku terjual berapa, terus catatan, terus masuk ke royalti, jatuh tempo, terus proses pembayaran. Di sini adalah contoh DFD seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sedikit Pak, Iya, bertanya. Oke. iya, iya Pak. Ini nanti untuk di basis data ini apakah sampai ke apa ya istilahnya kan kalau data itu masih belum Iya, begitu mudah untuk difahami Pak ya. Nah, iya, benar. apakah sampai ke apa ya istilahnya kalau kita misalnya punya database kayak data pengguna sosmed, Hmm, data apa ya iya, pelanggaran kode etik di dalam sosial media gitu misalnya. iya. Itu kan kadang kalau data itu masih agak bikin pusing ini maksudnya gimana? Apakah kita nanti akan sampai ke semacam apa ya? Semacam bahasa yang kita sampaikan ke publik sehingga mereka mudah memahami gitu, Pak. Atau Oh, hanya atau belum sampai situ gitu. Kan eh, kita nih hmm, misalnya saya dikasih sodoran ini pengguna sosmed pelanggarannya begini-begini itu kan banyak banyak beberapa ya. lembar misalnya sehingga kita pusing kan kalau bukan orang yang di bidang itu gitu. Nah, kalau orang yang awam kan kadang lihatnya oh ternyata menurut Microsoft Civility Index gitu Iya, Indonesia itu nomor satu etika terburuk di Asia Tenggara kan langsung oh berarti ini konsen kita harus gimana mengedukasi orang supaya di dalam bersosial media lebih memperhatikan ini itu dan seterusnya. Nah itu nanti gimana Pak kira-kira? Apakah sampai ke situ atau bagaimana? Terima nah, kasih Pak. ya, terima kasih Mas. Nah, di sini untuk basis data itu untuk di khusus mata kuliah ini apa di luar Pak nanti itu yang Yang ini Pak, yang fokus yang yang ini basis data. basis Oke. data. Enggak, kalau yang ini hanya cukup untuk internal saja Pak, untuk sebuah organisasi saja, untuk di luar enggak. Tapi kalau umpamanya nanti ada istilahnya masukan atau pengguna yang mengeluh, nanti mungkin dibuatkanlah sebuah kuesioner seperti itu. Tapi untuk akhiran UAS-nya kita dalam artian untuk bisa paham itu hanya membuat dalam istilah website yang bisa kita gunakan di dalam hal yang penting bisa input, output dan bisa
keluarnya ke database seperti itu. Cukup seperti itu. Tidak harus kita itu mengkonsep sebuah database sampai ke dalam pengguna yang apa istilahnya komen-komen orang lain seperti itu. Tidak sampai seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Paham. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Eh, kalau tidak ada, mungkin tugasnya saya share nanti ya. Saya buat dulu tugasnya, mungkin sedikit hanya tugasnya, yaitu di mana saya nanti memerintahkan Bapak Ibu hanya membuat model database yang sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi, yaitu di mana model relasi, model hierarki, model jaringan. Di mana nanti mungkin seperti itu. Nanti saya soalnya saya buat dulu. Insya Allah nanti saya share seperti itu. Itu gampang. Jadi nanti biar Bapak Ibu paham mengenai relasi ini relasi kemana seperti itu. Relasi relasi seperti apa, hierarki seperti apa, jaringan seperti apa, seperti itu. Seperti yang saya terangkan. Tetapi Bapak Ibu harus membuat contoh lain seperti itu. Oke, bisa paham Bapak Ibu? Baik, Pak. Paham, Pak. Kalian Oke. ini, Pak, ya, PPT-nya mungkin untuk kita mereview ulang. Oh, baik Pak. Nanti saya share Pak. Oke. Terima Pak, kasih, Pak. boleh tanya, Pak? Nji, monggo Ibu. Ini dari tiga model ini, yang paling sering digunakan biasanya itu yang mana, Pak ya? Yang paling sering digunakan itu adalah sebentar. Yang ini Bu. Yang paling sering digunakan Hierarki. ini adalah hierarki bentuk yang ini Hmm? yang paling sering digunakan adalah bentuk hierarki Bu. Oh, gitu. Yang sering digunakan. Tetapi dalam sesuai dengan permintaan perusahaan Kebutuhan sebenarnya, ya? sesuai dengan Iya. kebutuhan instansi masing-masing Bu. Maunya yang seperti apa? Hmm. Jadi kita menggunakan model hierarki yang pohon seperti itu sesuai dengan eh, kebutuhan dari sistem tersebut seperti itu. Kalau Pak, kebutuhannya Nji, ini apa deh namanya? Berarti nanti tergantung sama kebutuhannya ya, mau pakai yang model seperti apa. iya Terus kalau yang DFD itu, Pak, ada jenisnya nggak? Ada DFD 1, DFD 2 gitu. ada nanti. Iya, Iya, soalnya ada. saya itu pernah dapat materi itu, Pak. Saya kan ini dari D3 ke S1. Jadi Oh, ketika Nji. menempuh di D3-nya itu saya juga ada DFD gitu. Terus kok ada jenisnya DFD 1 gitu. Iya, Pak ya. Berarti bener Iya, ya. benar ada levelnya. Nanti saya terangkan levelnya itu ada apa saja nanti di pertemuan berikutnya. Itu DFD level 1, level 2 itu ada. Ada levelnya. DFD. Hmm, Seperti itu. Iya, benar itu. Itu ada levelnya iya. memang kalau DFD. Pak, boleh tanya lagi nih. Nji, monggo. Ini basis datanya biasanya kalau kita buat suatu website itu biasanya yang dipakai itu menggunakan apa, Pak? Kan biasanya apa, PHP atau yang real time ininya data basis datanya yang bersifat real time apa gitu ya. Saya lupa kemarin yang buat sistem itu. Biasanya kalau sekarang lebih ke Postgre, Bu, tetapi saya menggunakan untuk database yang sederhana saja, saya menggunakan XAMPP masih. Oh, masih pakai SHPP ya. XAMPP. Biasanya ke Postgre sekarang sudah upgrade lagi. Sebenarnya ya, sekarang sudah upgrade. Biasanya ke Postgre sekarang sudah biasanya. Apa, Pak, biasanya, Pak? Postgre SQL. Oh, PostgreSQL. Iya, Iya. biasanya sudah upgrade ke PostgreSQL, tetapi saya juga belum sedikit membaca PostgreSQL. Jadi nanti insya Allah ke adik tingkatnya sampean saya menggunakan PostgreSQL nanti. Tapi kalau mungkin ke kelas karyawan kesulitan kalau PostgreSQL. Jadi saya kasih yang sampai P dulu seperti itu. Oh, oke, oke, Pak. Oke, Terima kasih, Pak ya. jadi monggo Bu. Sudah Ibu, Bapak, Sudah, Pak. ada yang belum paham mengenai materi ini, silakan, tidak apa-apa langsung tanya. Kita sharing. Kalau sudah Insya Allah paham. paham, Pak. Oke, oke. Iya. Eh, saya screenshot dulu. Oke, yang masuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Ya, Ya.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sama-sama, sama-sama. Kak. Saya